Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ide dan peluang usaha. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah riset pasar. Yang kedua, memahami skema wirausaha makanan fungsional. Yang ketiga, menganalisis SWOT. Dan yang keempat, menemukan ide dan peluang dari usaha makanan fungsional. Nah, bagaimana cara menggali ide dan peluang usaha makanan fungsional ini? Nah, untuk menggali ide dan peluang usaha makanan fungsional, maka kita akan mengenal terlebih dahulu tentang riset pasar. Jadi, riset pasar ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan kita lakukan dalam merencanakan usaha pengolahan makanan berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang akan dipasarkan ke pasar global. Jadi, riset ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang kalian lakukan dalam merencanakan usaha memodifikasi pangan khas yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, perhatikan bagan riset pasar berikut. Nah, yang pertama adalah perumusan masalah. Di dalam perumusan masalah, identifikasi suatu masalah bisa kita lakukan dengan membuat sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan pengolahan makanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan kegiatan. Nah, untuk penentuan tujuan kegiatan yang direncanakan, apa yang akan kita lakukan agar kita tidak sering kehilangan arah. Tujuan yang ditetapkan harus jelas, khas, dan spesifik. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, dalam aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian adalah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, survei, wawancara, atau juga bisa menyebarkan angket atau kuesioner. Dan kegiatan keempat adalah analisis data. Suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi baru sehingga karakteristik data akan lebih mudah untuk memeriksanya, membersihkan, mengubah, atau membuat. Dan yang terakhir adalah interpretasi hasil. Di dalam interpretasi hasil, sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan cara pengajuan berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu guna menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang telah dikumpulkan oleh individu maupun kelompok. Skema perencanaan usaha
melalui skema berikut. Yang pertama, riset pasar. Nah, dari riset pasar kita bisa menghasilkan riset pasar seperti adanya kebutuhan keawetan, kemudian adanya kehigienesan, adanya variasi hasil atau variasi rasa, dan sebagainya. Kemudian dari hasil riset kita bisa lakukan pengembangan produk. Pengembangan produk kita bisa dengan teknik modifikasi. Dan dari pengembangan produk menghasilkan hasil rancangan. Hasil rancangan kemudian kita lakukan proses produksi, di mana di dalam proses produksi kita harus menyiapkan bahan, peralatan maupun cara kerja. Nah, proses produksi bisa berjalan dan ini bisa dilakukan dengan memodifikasi bahan, peralatan maupun cara kerjanya. Nah, dari proses produksi akan menghasilkan produk. Nah, produk yang sudah dihasilkan kita bisa pasarkan atau bisa kita lakukan kegiatan pendistribusian. Di dalam pendistribusian maupun pemasaran kita juga bisa melakukan kegiatan modifikasi sehingga produk bisa sampai ke pasar. Nah, di pasar setelah selesai produk dipasarkan, kita lakukan evaluasi keseluruhan dari langkah-langkah awal hingga sampai produk dipasarkan. Nah, menurut American Marketing Association, riset pemasaran merupakan fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dengan publish dengan pemasar melalui adanya informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Jadi di sini bisa kita lakukan penyempurnaan hingga evaluasi upaya pemasaran agar kinerja pemasaran bisa dipantau ataupun aneka masalah yang muncul. Nah, riset pasar atau riset pemasaran ini dilakukan untuk mengetahui desain produk, kemasannya, bentuknya, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan datanya, analisisnya, dan yang terakhir adalah pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran. Nah, di sini disajikan contoh riset pasar yang dikembangkan dalam skema langkah-langkah perencanaan usaha. Yang pertama, kegiatan pertama adalah riset pasar. Hasil riset pasar ya dari permen jahe yang berbahan dasar jahe banyak diminati terutama oleh anak-anak. Hasil risetnya jahe harga relatif terjangkau dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan permen. Nah, dari riset pasar dan hasil riset, kita lakukan pengembangan produk. Pengembangan produknya adalah bersaing dengan inovasi dengan menciptakan inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya dengan membuat kue jahe. Nah, dari pengembangan produk menghasilkan hasil rancangan. Jadi, pengembangan produk dengan membuat kue jahe, kita bisa ciptakan produk-produk baru yang dapat dikonsumsi tidak hanya oleh anak-anak, tetapi bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik usia remaja, dewasa, ataupun juga oleh anak-anak. Kemudian bahan yang dikembangkan adalah kita dengan menggunakan bahan
jahe yang berkualitas. Kegiatan yang keenam yaitu persiapan peralatan. Peralatan di sini kita menggunakan wajan dan sutil. Kemudian ketujuh, kegiatannya adalah langkah-langkah kerjanya atau cara pembuatannya, yaitu yang pertama adalah dengan membuat adonan pertama, yaitu dengan mencampurkan tepung ketan, tepung maizena, serta setengah sari jahe diaduk hingga rata. Kemudian adonan kedua adalah dengan memanaskan mentega, kayu manis bubuk, garam, serta sisa sari jahe hingga mendidih. Yang ketiga, memasukkan adonan 1 ke dalam adonan 2, aduk rata sampai matang. Kemudian tambahkan larutan gula dan diaduk sampai tercampur rata hingga matang. Dan yang kelima adalah masukkan sisa tepung ketan, diaduk hingga kental, bentuk, serta kemas permen jahe sesuai dengan selera. Yang keenam, biarkan permen jahe menjadi dingin dan permen jahe siap untuk disajikan. Ketujuh, biarkan dingin dan kerjakan sampai adonan habis. Nah, itu langkah-langkah pembuatan permen jahe. Dan kegiatan yang kedelapan adalah kegiatan produk. Berarti produknya sudah ready, sudah siap ya. Yang kesembilan, kita lakukan kegiatan pendistribusian. Nah, pendistribusian ini dilakukan dari mulai memproduksi, kita sebagai produsen, sampai ke konsumen akhir. Dan pemasaran, kegiatan pemasaran, yaitu kita bisa melakukan pemasaran ini dengan membuat kemasan menggunakan tote bag ya, yang bisa diberi harga berkisar antara 7 hingga 10 per pak. Dan terakhir adalah kegiatan evaluasi. Nah, untuk evaluasi kita bisa melihat evaluasi dari cita rasa yang tinggi atau bahan baku yang berkualitas. Nah, itu contoh riset pasar yang dikembangkan dalam skema langkah-langkah perencanaan usaha. Nah, yang berikutnya adalah kita membahas tentang analisa SWOT atau analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha. Nah, di dalam analisa SWOT terdapat 2 faktor. Di analisa internal kita lebih menitik beratkan pada kekuatan dan kelemahan, sementara pada analisa eksternal digunakan untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala, terutama pada peluang maupun pada bagian ancamannya. Nah, setelah kita menganalisis produk berdasarkan analisis SWOT, maka akan menimbulkan sebuah kejadian yang menemukan peluang yang berasal dari kesempatan yang muncul sehingga menjadi ide bagi seorang wirausaha. Nah, analisis SWOT didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Untuk menentukan strategi yang terbaik, dilakukan pembobotan terhadap tiap-tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Analisis SWOT dilakukan dengan mewawancarai pedagang permen jahe
dengan menggunakan kuesioner. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik pembuatan permen jahe yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Dari hasil analisis SWOT, kita bisa melihat hasil contoh studi kasus analisis SWOT untuk usaha pembuatan permen jahe sebagai berikut. Nah, di bagian kekuatan terdapat 3 elemen. Yang pertama, permen jahe merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, harga jual bersaing. Ketiga, bahan-bahan untuk pembuatan permen jahe mudah dicari. Nah, di bagian kelemahan terdapat 3 elemen. Yang pertama ada permen jahe biasanya lembek dan lengket. Maka cara mengatasinya adalah dengan memakai kemasan kertas minyak atau juga menggunakan plastik. Namun kelemahan kedua adalah kalau menggunakan plastik pengemasannya harus rapat dan disimpan permen jahe tersebut dalam kemasan plastik di suhu normal antara 24 hingga 27 derajat Celcius. Nah, selain faktor internal terdapat faktor eksternal. Di bagian faktor eksternal yaitu peluang terdapat 2 elemen. Yang pertama adalah dengan menyiapkan atau menawarkan permen jahe pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk konsumen, kesehatan, atau hanya sekedar suka pada permen jahe. Jadi di sini kita bisa memulainya dengan membuat rencana pemasaran permen jahe dari rumah ke rumah atau dengan menggunakan jasa online. Nah, elemen kedua, kita bisa membuat rencana dengan membuka toko penjualan oleh-oleh khas daerah. Nah, di bagian faktor eksternal yang kedua yaitu ancaman. Di bagian ancaman ini terdapat 2 ancaman. Yang pertama, semakin banyak pesaing bermunculan permen jahe modern yang disukai konsumen. Kemudian ancaman kedua adalah kemungkinan harga pesaing akan lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Untuk lebih memahami perencanaan usaha makanan fungsional, coba kalian buat analisis SWOT dari makanan yang terdapat di sekitar daerah tempat tinggal kalian. Jadi kalian silahkan masukkan dalam analisis SWOT. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.